Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan nomor NIM 211121301. Di sini saya akan menyampaikan hasil literatur review saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan diseminari pada mahasiswi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yesi Markulinda, SSI Emrepro. Yang pertama itu ada pendahuluan. Masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial. Salah satu tanda seorang wanita memasuki masa pubertas adalah menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya endometrium dari saluran reproduksi dalam bentuk cairan, yaitu darah disertai sel telur yang tidak dibuahi. Salah satu gangguan kesulitan reproduksi yang terkait dengan menstruasi yaitu adalah dismenore. Dismenore atau yang lebih dikenal dengan nyeri haid merupakan gejala umum yang dialami sebagian besar wanita saat menstruasi. Metode kali ini yaitu desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan suatu topik tertentu, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tesis, disertasi, dan perpustakaan lainnya. Tinjauan literatur terstruktur menggunakan database yang diakui seperti ScienDirect, PubMed, Google Scholar, dan juga Explore. Dengan menggunakan kata kunci dysmenorrhea, riwayat keluarga, stres, dan status gizi. Adapun hasil dari jurnal yang telah ditelaah itu, yang pertama ada dari Ida Kusumawati, di mana jurnalnya berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dysmenorrhea pada remaja putri di MTS Masalafi Susukan, Kabupaten Semarang. Tujuannya itu mengetahui faktor paling dominan yang berhubungan dengan kejadian dysmenorrhea pada remaja putri di MTS Masalafi Susukan. Desain metodenya yaitu penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional, di mana hasilnya yaitu didapatkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan kejadian dysmenorrhea dengan person Ciswan. Dan juga ada hubungan antara tingkat stres dengan kejadian dysmenorrhea. Lalu peneliti kedua adalah Trasnirenda Elliot Nyagumbo. Itu yang berjudul Prevalensi Dysmenorrhea dan Faktor Risiko terkait di antara mahasiswa di Zimbabwe. Tujuannya yaitu untuk mengetahui prevalensi dan faktor risiko yang berhubungan dengan dysmenorrhea pada siswi di Universitas Negeri Midlandsea di Zimbabwe. Untuk desain metodenya yaitu menggunakan cross-sectional yang menggunakan teknik sampel random sampling. Hasilnya yaitu sebenarnya ini terjadi pada mahasiswi di Midlands State University dan berdampak signifikan kegiatan akademis mereka, baik keluarga, siklus menstruasi teratur, melalui paritas, dan usia menarche yang lebih mudah merupakan faktor risiko. Yang ketiga itu Noveri Aisyarah Isnahudaya Sinta Sifitri yang berjudul Prevalensi dan Prediktor Dysmenorrhea pada suatu populasi siswi remaja di Maroko. Tujuannya untuk mengetahui prevalensi dysmenorrhea dan faktor-faktor terkait di kalangan remaja di sekolah umum di Maroko. Desain metodenya yaitu studi cross-sectional, di mana hasilnya yaitu dysmenorrhea merupakan penyebab tidak masuk sekolah pada 13% anak perempuan dan merupakan gejala yang paling umum yang terkait dengannya adalah stres atau kecemasan berlebihan, sakit punggung, dan kelelahan. Selanjutnya itu ada pembahasan. Berdasarkan hasil literatur review, faktor yang bisa mengakibatkan dysmenorrhea bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, di mana kedua kelompok tersebut adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor eksternal itu ialah riwayat keluarga, lama menstruasi, kebiasaan olahraga, dan faktor eksternal tingkat stres dan status gizi. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu riwayat keluarga. Berdasarkan penelitian Terus Nyirenda tahun 2023 dan menggunakan metode cross-sectional yang menggunakan teknik sampel random, mengatakan bahwa adanya keterkaitan keturunan keluarga terhadap terjadinya dysmenorrhea dan itu merupakan salah satu faktor risikonya. Yang kedua itu adalah menstruasi.
Berdasarkan penelitian Novidah Aisyarah, Isna Hudaya, dan Sinta Sapitri tahun 2022, dengan menggunakan metode tinjau literatur, mengatakan bahwa terdapat faktor yang bisa mengakibatkan dismenori antara lain lama menstruasi. Semakin lambat menstruasi dan semakin sering kontraksi rahim, semakin banyak kalender prostat yang dilepaskan. Nyeri terjadi saat menstruasi karena produksi kelenjar prostat yang berlebihan. Lalu yang ketiga, kebiasaan olahraga. Berdasarkan penelitian Indah Kusumawati tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan desain konsesional mengatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan kejadian mismenore. Lalu ada faktor eksternalnya. Untuk tingkat stres, berdasarkan penelitian Indah Kusumawati tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan desain konsesional mengatakan bahwa adanya hubungan antara tingkat stres dengan kejadian dismenore. Lalu status gizi. Menurut penelitian Nafi Syarah dan Isna Hudayah, Sintosapi tahun 2020 mengatakan bahwa terdapat faktor yang bisa mengakibatkan dismenore antara lain status gizi. Karena semakin banyak lemak, maka bertambah banyak juga kelenjar prostat yang terbentuk. Dan peningkatan kadar kelenjar prostat dalam aliran darah sebagai pemicu terjadinya dismenore. Lalu dapat disimpulkan dari hasil literatur review yang didapatkan dari 10 artikel, disimpulkan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya dysmenorrhea bisa dikelompokkan terbagi dua faktor, di mana faktor tersebut yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang paling dominan di antaranya riwayat keluarga, lama menstruasi, dan kebiasaan olahraga. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu tingkat stres dan status gizi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.